mengaku bahwa Annabelle pernah mencoba untuk lehernya dan punggungnya. Kalian bayangin deh, tiba-tiba ada boneka gitu di kamar kalian yang nyanyi. Hi loves, it's me Ansa Trixie. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Gimana nih? Apa kalian sudah siap untuk melanjutkan petualangan ensiklopedia kali ini? Meski boneka adalah mainan yang sangat digemari sejak zaman dahulu kala, bahkan di kalangan bangsawan Eropa sampai pernah ada semacam tren untuk mengoleksi boneka-boneka mewah dengan harga selangit. Di zaman aku kecil dulu, boneka Barbie edisi khusus dengan harga ratusan ribu kayaknya udah paling wah. Ternyata ada loh sebagian masyarakat yang percaya bahwa boneka bakal dihuni oleh sesuatu yang gaib. Apakah kalian termasuk salah satu orang yang mempercayainya? Ngomong-ngomong, pernah nih suatu ketika nenekku itu habis pulang dari luar negeri gitu, dia bawa kayak oleh-oleh yang bentukannya kayak gadis Hawaii gitu, yang bisa nari-nari dan mengeluarkan suara. Nah, waktu lihat boneka itu, adik aku langsung lari, nangis, dan jerit-jerit. Dia bilang, takut, serem. Padahal bentuk bonekanya ya lucu-lucu aja. Cuman memang matanya kelihatan agak Gara-gara hal itu, adikku sampai sekarang, sampai sudah besar, sama sekali nggak suka boneka yang bentukannya kayak manusia. Gimana dengan kalian? Atau mungkin kalian justru tipe orang yang suka mengoleksi boneka-boneka bekas yang antik? Hati-hati ya, boneka yang mungkin kalian anggap menggemaskan, lucu, imut, dan tampak nggak berbahaya, ternyata justru bisa saja loh memiliki kisah-kisah menyeramkan di baliknya. Mungkin di antara kalian ada yang pernah menonton beberapa film mengenai boneka-boneka berhantu seperti The Devil Doll, Poltergeist, Child's Play, Blood Dolls, Dory Dearest, dan gak lupa pastinya Annabelle. Cuman kan itu versi filmnya, bukan versi aslinya. So ya, di episode kali ini aku mau membahas mengenai versi asli dari kisah-kisah boneka paling terkutuk dan menyeramkan di dunia, part 1. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai petualangan ensiklopedia episode yang ke-8. Let's get started. Urutan pertama, tentunya aku bakal bahas mengenai boneka Annabelle atau yang biasa disebut dengan The Demonic Doll alias boneka setan. Salah satu boneka hantu yang bisa dibilang paling terkenal ini aslinya adalah boneka Raggedy Ann yang menginspirasi film horor berjudul Annabelle series dan muncul pada film horor yang fenomenal The Conjuring. Faktanya, boneka Annabelle yang asli itu bentuknya sama sekali nggak menyeramkan seperti yang ada di film dan cenderung lucu menggemaskan seperti mainan anak-anak pada umumnya. Senyumnya terdiri dari garis tipis dengan bentuk bibir yang kecil, hidungnya berbentuk segitiga, dan rambutnya berwarna merah. Namun, sejalan dengan yang ada di film, boneka Annabelle ini memang memiliki kisah yang
menyeramkan. Dulu Annabelle adalah sebuah boneka milik seorang gadis bernama Donna, seorang mahasiswi perawat yang menerima boneka ini sebagai hadiah dari ibunya pada tahun 1970. Karena ini adalah boneka yang disayang oleh Donna, jadi dia bawa boneka itu ketika ia pindah ke sebuah apartemen Hartford, Connecticut yang ditinggali bersama seorang temannya yang bernama Angie. Gak lama setelah pindah, Annabelle mulai menunjukkan keanehan-keanehan seperti bergerak dengan sendirinya, kayak kakinya itu kan ditata rapi, lurus, cantik gitu. Tiba-tiba bisa berubah menyilang. Kepalanya yang tadinya menghadap ke depan, tiba-tiba bisa menyamping atau menunduk. Annabelle juga kerap kali diketahui berpindah-pindah ruangan, kayak paginya ada di kamar, tiba-tiba siangnya ada di dapur, tiba-tiba malamnya ada di ruang tamu. Bahkan pernah ditemukan sebuah catatan kecil bertuliskan "Tolong aku" yang ditulis menggunakan krayon di selembar kertas perkamen, yang padahal di apartemen itu sama sekali nggak ada orang yang memiliki kertas sejenis ini. Karena hal-hal ganjil tersebut, Donna dan Angie akhirnya merasa takut karena menganggap boneka tersebut hidup. Mereka berdua memutuskan untuk membawa boneka Annabelle ke seorang medium alias paranormal, dan paranormal yang mereka datangi ini menjelaskan bahwa boneka tersebut dimasuki atau dirasuki oleh sesosok anak kecil berusia sekitar 7 tahun bernama Annabelle yang di sekitar lokasi apartemen jauh sebelum kawasan itu dijadikan pemukiman. Pas ditanya sama paranormal ini, si Annabelle ini bilang kalau dia itu niatnya hanya ingin berteman saja dan tinggal di sana karena dia nggak tahu harus pergi kemana. Karena merasa kasihan, Donna pun akhirnya mengizinkan arwah Annabelle ini tinggal di dalam boneka miliknya. Selayaknya anak-anak, pada awalnya ternyata arwah gadis kecil ini gak henti-hentinya melakukan keisengan. Namun suatu hari tuh pacarnya Angie mengaku bahwa Annabelle pernah mencoba untuk lehernya dan membunuhnya di dalam mimpi, dan ketika ia terbangun, terkejutlah ia karena ternyata beneran ada bekasnya dong, love. Horor banget gak sih? Kalau kalian tanya, kok cuman lu aja yang diganggu ekstrim sampai di kok si Donna sama Angie nggak kenapa-napa? Kalau Donna kan dia emang kasihan gitu ya sama Annabelle sampai dia mengizinkan arwah gadis kecil ini tinggal di dalam bonekanya. Sementara Angie macam kayak ya udahlah ya, itu kan bonekanya Donna gitu, hadiah dari ibunya. Selagi si Annabelle ini cuman gerak-gerak sedikit atau bahkan berpindah-pindah tempat tapi nggak sampai ngeganggu, masih oke lah aku. Kurang lebih Angie itu mikirnya kayak gitu. Sementara Lu ini adalah tipikal orang yang skeptis alias kurang percaya. Macam, masa iya sih boneka Annabelle ini, Brigadian ini yang lucu gini katanya dimasukin arwah gadis kecil? Dan kalaupun bener ada arwah di dalam sana, emangnya dia bisa apa? Diremehkanlah si Annabelle ini, dan akhirnya peristiwa yang mengerikan itu terjadi. By the way, aku mau cerita sedikit. Salah satu fisik yang paling seram yang pernah aku alami ketika berhubungan dengan makhluk astral adalah waktu aku kelas 3 SMP, dimana ada satu sosok yang marah banget sama aku karena dia itu nggak berhasil ngajakin aku buat versi singkatnya. So
Suatu malam, aku itu lagi tidur. Tiba-tiba aku ngerasalah ada dua buah tangan yang mencengkram kaki aku, terus narik kaki aku ke bawah tempat tidur. Jadi kayak gitu. Waktu aku buka mata, aku ngalamin yang namanya rep-repan alias ketindihan loves. Aku nggak bisa gerak, aku nggak bisa bersuara, dan yang paling parah, aku nggak bisa nafas selama beberapa saat, yang rasanya itu serem banget karena berasa lama banget, gak bisa ngapa-ngapain. Dan setelahnya aku menemukan ada bekas berwarna merah di kedua kaki aku yang berasa panas, seolah-olah memang benar ada sesuatu yang habis mencengkram dan menarik kaki aku ketika aku lagi tidur. Dan ya, itu menjadi salah satu hal yang terseram yang ada bukti fisiknya yang pernah terjadi sama aku pribadi. Balik lagi ya ke ceritanya Annabelle. Karena ekstrim yang terjadi pada Lou, singkat cerita mereka mengadulah kepada seorang pastor. Lalu pastor ini melaporkan ke atasannya, dan akhirnya bertemulah mereka dengan pasangan ahli demonologi bernama Ed dan Lauren Warren yang dipercaya sudah menangani kurang lebih 10.000 kasus sepanjang hidup mereka. Ed dan Lauren menjelaskan bahwa boneka itu aslinya dirasuki oleh iblis, bukan arwah gadis kecil, yang mana iblis ini berniat memasuki Donna dan Angie. Karena hal tersebut, akhirnya Ed dan Lauren membawa Annabelle bersama mereka dan menjadikannya sebagai salah satu koleksi di World Occult Museum yang terletak di Monroe, Connecticut. Di sana Annabelle ditempatkan di sebuah kotak kaca yang bertuliskan peringatan berupa positively, do not open, sudah pasti, jangan dibuka. Boneka yang diproduksi oleh perusahaan Jerman sekitar tahun 1900 yang dikenal sebagai Robert the Haunted Doll dipercaya merupakan sebuah boneka yang dirasuki roh jahat yang gak kalah populer dengan Annabelle. Boneka anak laki-laki antik yang mengenakan setelan pelaut dan memegang sebuah boneka anjing ini dulunya dimiliki oleh seorang pelukis sekaligus penulis asal Key West yang bernama Robert Eugene Otto, atau yang biasa dipanggil Jin. Ada yang mengatakan bahwa Jin mendapatkan boneka yang berukuran sama dengan tubuhnya tersebut dari seorang pelayan keluarga yang berasal dari Bahama yang diam-diam menyimpan dendam terhadap keluarganya pada tahun 1906. Karena pelayan ini dendam, jadi dia itu menggunakan semacam ilmu sihir untuk menaruh sesuatu pada boneka tersebut agar menjadikannya sebagai boneka berhantu. Namun versi lainnya, ada pula yang mengatakan bahwa Jin ini mendapatkan boneka tersebut sebagai hadiah ulang tahun dari kakeknya yang habis dari Jerman pada tahun 1904. Disayang-sayanglah boneka itu dan dinamailah ia seperti nama depan Jin, yaitu Robert. Bahkan baju yang dikenakan oleh Robert adalah baju milik Jin. Sejak Jin memiliki boneka tersebut mulai menunjukkan keanehan-keanehan. Robert melakukan keisengan yang mana pada awalnya membuat orang tua Jin menyangka bahwa itu adalah perbuatan anak mereka. Contohnya aja, kayak tiba-tiba ada barang-barang yang hilang atau dipindahkan, terus tiba-tiba terdengar suara langkah kaki anak kecil yang berlarian sambil cekikikan dan sebagainya. Sampai suatu hari, orang tua Jin mendengar dengan telinga
mereka sendiri bahwa jin sedang berbincang dengan seorang anak di dalam kamarnya. Jadi ada dua suara berbeda di dalam kamar jin yang saling bersahut-sahutan, dan pas pintu kamar jin dibuka, ya cuman ada jin, tidak ditemukan anak lain. Ibunya jin juga pernah melihat sesosok tubuh kecil lewat di depan jendela, padahal waktu itu di rumah sama sekali nggak ada anak kecil. Dan bukan hanya orang rumah saja yang melihat pergerakan Robert, tetapi sampai para tetangga pun sering melihat Robert berjalan dari jendela satu ke jendela lainnya. Ekspresi wajah Robert juga seringkali berubah-ubah. Suatu hari, Robert ini pernah merusak seisi barang-barang di kamar jin dengan cara melemparkannya ke dinding sampai membuat seisi kamar jin itu berantakan. Dan karena kejadian itu, orang tuanya jin bahkan menemukan anak mereka dalam posisi meringkuk ketakutan. Namun, meski sempat merasa ketakutan, jin ini tetap sayang sama Robert. Puncaknya, gak cuman hanya iseng, ternyata Robert ini juga diduga terkait dengan beberapa kecelakaan dan kemalangan yang kerap kali terjadi di sekitarnya, seperti kecelakaan mobil, patah tulang, kehilangan pekerjaan, perceraian, dan lain-lain. Saat jin belajar seni di New York dan Paris, boneka itu tetap berada di 534 Eaton Street. Sementara itu, orang tua jin akhirnya meletakkan Robert di sebuah ruangan tersendiri, yakni di menara, tempat dia akhirnya tinggal bersama boneka anjing kecilnya. Dan entah bagaimana posisi awalnya, tapi dikatakan bahwa Robert ini berpindah posisi, duduk menghadap jendela di menara tersebut. Banyak anak-anak tetangga yang lewat sering melihat Robert memberi ekspresi yang mengejek melalui jendela menaranya. Setelah orang tua jin meninggal, jin yang menikah dengan seorang wanita bernama In pindah kembali ke rumah orang tuanya alias rumah masa kecilnya. Jin meninggal pada tahun 1974 dan istrinya meninggal 2 tahun kemudian. Setelah kematian mereka, rumah itu akhirnya dijual kepada Myrtle Reuter yang memiliki rumah tersebut selama 20 tahun berikutnya. Dan konon, si Myrtle ini juga mengalami kejadian-kejadian aneh sehingga boneka Robert katanya itu sempat kayak berpindah-pindah tangan. Lalu pada tahun 1994, Robert disumbangkan ke East Martello Museum, Key West, Florida. Sama seperti Annabelle, Robert ini juga diletakkan dalam sebuah kotak kaca. Pihak pengelola museum melarang pengunjung untuk mengambil gambar Robert untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, jika pengunjung tersebut tetap bersikeras, dianjurkan sebelum mengambil gambar alias memotret agar mereka meminta izin terlebih dahulu kepada Robert, macam kayak, Robert, aku izin ya buat foto kamu. Dan jika terjadi apa-apa, resiko harap ditanggung sendiri. Para pengunjung yang memotret, ada yang mengaku bahwa kameranya tiba-tiba rusak dan mengalami hal-hal aneh pasca kunjungan. Kalau kalian pernah nonton Chucky, Child's Play, boneka Robert inilah yang menginspirasi film-film horor tersebut. Boneka bayi Harold, atau yang biasa disebut The Evil One, tampak seperti boneka yang tidak berbahaya, tapi dia benar-benar jahat. Harold telah memiliki banyak pemilik di masa lalu dan cukup sering ditemukan di eBay. Bahkan dia ini jadi boneka hantu pertama yang dijual di eBay. Seseorang bahkan mengikuti setiap gerakan Harold dan membuat situs web
dan halaman Facebook untuk mengupdate perkembangan soal boneka ini. Setiap orang yang mengadopsi Harold dipercaya akan selalu mengalami hal-hal aneh. Dikatakan bahwa Harold ini bisa bergerak sendiri, berbicara, tertawa, bahkan bernyanyi. Kalian bayangin deh, tiba-tiba ada boneka gitu di kamar kalian yang nyanyi Titung. Horor banget gak sih? Ekspresi wajah Harold juga dikatakan kerap berubah-ubah. Dia bisa menyebabkan sakit kepala parah, migraine, dan sakit punggung. Pemilik bahkan terkadang terluka tanpa sebab. Harold juga dikaitkan dengan dua misterius dan juga semua kucing yang berada di rumah yang sama dengan rumah yang dihuni olehnya. Jadi kalau pemiliknya Harold ini juga punya kucing-kucing itu biasanya bakal akhirnya dipanggillah seorang pendeta untuk mengusir sosok jahat yang ada di dalam boneka tersebut. Namun si pendeta justru menyuruh pemilik Harold untuk bonekanya. Dan nggak tahu nih, mungkin karena takut atau nggak mau ambil resiko, akhirnya si pemilik justru menjual Harold. Suatu ketika Harold ini jatuh ke tangan seorang pria bernama Anthony Quinata yang mengaku telah berhasil mengusir sosok yang menghantui boneka Harold dan bersumpah bahwa dia tidak pernah mau lagi membahas mengenai Harold. Kita juga maklum lah ya. So ya, itu dia guys untuk ensiklopedia episode kali ini. Tapi karena kisah boneka-boneka paling terkutuk dan menyeramkan ini masih ada beberapa yang menurut aku seru, aku sudah menyiapkan part 2-nya. Jadi kalian nonton ya setelah video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, comment, share, dan nyalakan bel notifikasi agar kalian bisa jadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye! Pas ditanya sama paranormal, Jean meninggal pada tahun 1974, sementara istrinya meninggal 2 tahun